Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Salatu wassalam ala asyrafil anbiya mursalin sayyidina wa nabiyina habibina nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa bihi ajma'in. Amma ba'd. Kita masih melanjutkan di dalam pembahasan yang lalu dari sifat-sifat bagi para rasul, sifat-sifat para nabi dan para rasul. Itu sifat yang wajib sudah kita bahas. Ada 4 ya. Fatona, sidik, tabligh, amanah. Atau sidik, fatona, tabligh, amanah. Fatona ini cerdas, dan para nabi harus bersifat fatona, cerdas. Jika tidak, maka dia tidak akan dibodoh-bodohi oleh kaumnya. Dia tidak akan bisa menyampaikan syariat karena didebat oleh kaumnya kalah karena tidak cerdas. Para nabi harus sidik, jujur, karena mereka panutan. Kalau mereka bohong, bagaimana? Nanti semua kabar yang mereka sampaikan dari Allah juga bohong, atau Allah memilih pembohong, dan itu mustahil. Allah yang maha segala-galanya memilih pembohong. Dan mereka panutan. Maka kalau mereka bohong berarti bohong itu menjadi terpuji karena dilakukan oleh panutannya. Ini para nabi. Tabligh harus menyampaikan. Ini khusus sifat bagi rasul. Para nabi tidak wajib tabligh. Karena nabi itu kan sudah kita pernah bahas. Pengertiannya itu laki-laki yang diberi wahyu tapi tidak ada kewajiban untuk menyampaikan. Kalau rasul itu ada kewajiban untuk menyampaikan. Maka tabligh menyampaikan. Mustahil para nabi itu menyembunyikan. Ya. Kalau seandainya para nabi menyembunyikan syariat, maka orang yang maksiat akan ada kesempatan untuk membangkang. Ya kan? Mereka ditanya, loh kamu udah melaksanakan syariat, oh mana nabinya tidak menyampaikan. Ya kan? Dan itu mustahil. Nggak akan ada alasan di hadapan Allah SWT karena para nabi sudah menyampaikan. Kalau amanah itu bisa maknanya dapat dipercaya, dalam arti kepercayaan amanat seperti yang kita kenal, atau amanat maknanya tidak maksiat, ini nama lain dari maksum, terpelihara dari dosa, itu amanat. Mustahil mereka melakukan yang haram, yang makruh saja tidak. Kalaupun saya sudah pernah jelaskan kemarin, kalaupun para nabi mengerjakan yang makruh, itu untuk menjelaskan bagi umatnya bahwa itu makruh, tidak haram. Seperti ada riwayat Rasulullah itu pernah kencing berdiri. Itu cuma satu riwayat di Bukhari. Pernah kencing berdiri, itu untuk menjelaskan bahwa itu tidak haram. Sebab kalau Rasulullah SAW tidak pernah melakukan, mungkin disangka bahwa kencing berdiri itu haram. Dan untuk menjelaskan bahwa itu makruh, beliau pernah satu kali kencing berdiri. Ada yang mengatakan beliau itu ketika itu sakit, sehingga terpaksa kencing berdiri. Atau di situ ada najis sehingga beliau terpaksa kencing berdiri. Atau untuk sekedar menjelaskan bahwa itu bukan makruh. Bukan haram. Dan itu cuma makruh saja. Dan seandainya pun para nabi mengerjakan yang makruh, itu jatuhnya tidak makruh bagi mereka. Bagi kita makruh. Bagi para nabi tidak makruh, bahkan dapat pahala. Karena para nabi ada misi, ada tugas untuk menjadi contoh, menyampaikan. Maka bagi mereka tidak makruh. Al-jaizu bi'akil anbiya wa rusul alaihi wassalatu wassalam. Yang jaiz dalam haknya para anbiya, para nabi-nabi, warusuli, dan para rasul alaihi wassalatu wassalam. Semoga tetap itu atas mereka, adapun sholawat dan salam. Qala an-Nazimu rahimahullah. Ya, dalam Jalal Afham, syarah Nabi Muhammad Al-Maliki atau Sakinatul Awam Sayyid Ahmad Marzuki. Ditulis oleh murid Sayyid Muhammad Maliki, Ihya Muhammad Ihya Ulumuddin Habibullah radhiyallahu anhu wa nafa'ana bihim bidarani amin. Qala an-Nazimu, berkata si penazam itu Sayyid Ahmad Marzuki rahimahullah radhiyallahu anhu nafa'ana bih, wa jaizun fi haqqihim min aradi bi ghairi nafsin kawafi bil maradi. Wa jaizun, dan boleh, adapun boleh dalam hak mereka, ikumin arodi, itu termasuk arod,
sifat-sifat manusiawi, sifat-sifat manusia. Jadi boleh bagi para nabi itu bersifat seperti sifat manusia biasa. Bighairi naqsin, tanpa pengurangan. Maksudnya pengurangan pada kemuliaan mereka sebagai para nabi. Seperti apa? Kakhofifil marodi, seperti ringannya sakit. Seperti ringannya sakit. Para nabi boleh seperti bersifat seperti sifat manusia itu al-mufradatu, utawi piro-piro mufradate bait, kosakatanya ada bait iku arod. Lafat arodin, lafat arodi dengan memfathahkan ro, difathih roi, ma ya'ridu lil insan. Arodi itu adalah ma ya'ridu lil insan, apa-apa yang ya'ridu, apa-apa yang datang kepada manusia, ma ya'ridu lil insan itu. Arod itu ma ya'ridu lil insan, apa-apa yang datang kepada manusia itu arod. Apa yang datang pada manusia? Banyak kejadian atau sifat atau peristiwa yang datang pada manusia namanya arod. Menikah itu arod, sakit itu arod, ada musibah itu arod. Para nabi boleh bersifat dengan arod. Apa yang datang kepada manusia biasa para nabi juga mungkin. Nah, musibah mungkin, menikah mungkin, sakit. Min marodin itu. Apa-apa yang datang kepada manusia, min marodin berupa sakit, wabili dan selainnya. Berupa penyakit dan lainnya. Lainnya penyakit. Asyarhu utawi syarah, adapun syarahnya bait tadi, iku wal jaizu, itu kalimat syarahnya wal jaizu, dan adapun al jaiz yang boleh, yang menang, yang boleh dihakil anbiya dalam haknya para nabi, warusuli dan para rasul alaihi wassalatu wassalam, iku wuku'ul a'rodil basyariyah, itu jatuhnya, terjadinya a'rodil basyariyah, sifat-sifat basyariyah kemanusiaan. Allati la tuaddi, yang la tuaddi tidak menghantarkan apa allati ila naqsin kepada kekurangan. Fi maratibihimul aliyati, dalam derajat-derajat mereka yang luhur. Jadi boleh dalam sifatnya para nabi dan para rasul, para nabi, para rasul itu boleh apa? Ta'rodil basyariyah. Boleh kena sifat-sifat manusia dengan syarat tidak mengurangi derajat mereka yang luhur sebagai para nabi. Itu gila, ada mungkin para nabi itu gila. Dan itu mengurangi derajat. Untuk penyakit-penyakit yang dianggap mengurangi derajat, seperti ayan, epilepsi, ya, dan sebagainya. Wajib ala kulli mukallafin, maka wajib atas setiap mukallaf. Apa ayat kita? Apa hendaknya meyakini siapa mukallaf? Annahum, akan sesungguhnya adapun mereka para rasul, nabi, para anbiya dan rasul alaihi wassalatu wassalam, semoga tetap atas mereka sallallahu alaihi wasallam, ya ta'arraduna, bahwa mereka itu ya ta'arraduna, terseret para nabi dan para rasul itu lima ya ta'arradu lahu ghairuhum, kepada apa-apa yang terseret lahu kepada sapa ghairuhum, siapa selain mereka, selain para nabi dan para rasul, minal basyari, berupa manusia biasa, minal akli, berupa makan, min bayani berupa makan, wasyurbi dan minum, wal bai'i wasyirai, dan bai'i menjual, wasyirai dan membeli, jual beli, wadukhulil aswaq, masuk ke pasar, wazawaji dan menikah, wal mauti dan mati, wal hayati dan hidup, wal ladzati merasakan kenyamanan, kenikmatan, wal alami, ladzati kelezatan ya, al alami kepedihan, rasa sakit, wal sehati kesehatan, wal maradi penyakit, illa annama yanzilu bihim, illa anna hanya saja ma yanzilu bihim, adapun apa-apa yang yanzilu yang turun apa bihim kepada mereka, itu la yu'ariduhum, itu tidak menyeret apa hum kepada mereka, linufurin nasi minhum, untuk larinya manusia dari mereka. Hanya saja yang menimpa para rasul itu tidak menyebabkan para manusia lari dari mereka. Nah, kalau ada yang menyebabkan manusia lari dari mereka, gimana mereka mau menyampaikan risalah, gimana mereka mau menyampaikan kerasulan, pesan Allah, kalau orang saja sudah lari dari mereka.
Makanya kan pengertian para nabi para rasul kan gitu. Insanun, zakarun, hurun. Ya. Salimun an munafirin. Selamat dari hal-hal yang menyebabkan orang lari. Wa andalati abin wa khona ummin. Dan selamat dari rendahnya bapaknya dan hinanya ibunya. Itu pengertian para nabi. Cek lagi di Nailul Roja. Cara Safinatul Najah. Itu ada nih. Punya? Nailul Roja belum? Cara Safinatul Najah belum? Belum punya? Nailul Roja. Anda belajar apa? Matan Safina. Apa caranya? Asifat itu saja. Selesai. Asifat itu saja selesai. Sampai mana? Terakhir. Lupa. Sholat. Udah hampir selesai belum? Ya. Kita berzakah. Terus tambah tadi nak. Wanaumu. Ya. Wanaumu lakin biayunim. Itu masuk ke mana? Minal akli wa syubi wal bayi itu ya. Masuk ke situ ya. Wanaumi. Dan tidur. Boleh para nabi itu tidur. Lakin itu. Akan tapi biayunihim fakot. Dengan mata mereka saja. Duna kulubihim. Bukan hati mereka. Jadi yang tidur itu matanya saja. Para nabi itu yang tidur, terpejam matanya, hatinya tidak tidur. Alaihissalatu wassalam. Para nabi. Bagaimana di Bukhari, saya Bukhari pernah Rasulullah ditegur sama si Aisyah, ya Rasulullah, atana mau kebelan totir, apakah jenengan tidur sebelum jenengan witir? Maka dijawab oleh Rasulullah, ana mu'ainaya walam yanam qalbi. Ya Aisyah, dua mata saya tertidur, tapi hati saya tidak tertidur. Sallallahu alaihi wasallam. Wa khurujil mani, maktuf lagi ke minal akli wa syurbi tadi. Boleh keluar mani para nabi itu, lakin bimtila'il awiyah, tapi karena penuhnya wajah. Penuhnya wajah, pakot saja. Dunal ihtilam, bukan karena mimpi basah. Kenapa? Dia mintalah ubis syaitan, sebab mimpi basah itu termasuk permainannya setan. Dia mintalah ubis syaitan, karena hu itu ihtilam, mimpi basah itu mintalah ubis syaitan, itu termasuk kalau ubi syaitan, termasuk permainannya setan. Falaya juzu, maka tidak boleh di syaitani bagi setan apa ayat tasalato, apa yang tasalato berkuasa sobo setan alaih atas para nabi wa dalik, dan selain itu dari sifat-sifat manusia. Dan saya ini mengkono surbi akli dan seterusnya selain itu. Jadi para nabi mungkin keluar mani, tapi bukan karena mimpi basah. Sebab mimpi basah itu permainannya setan. Dan tidak mungkin setan menguasai para nabi. Kacau kalau setan bisa menguasai para nabi. Syariat ini hancur semua kalau setan bisa menguasai para nabi. Maka setan mungkin keluar mani, tapi nabi mungkin alaihi wassalatu wassalam mungkin keluar mani, tapi karena penuhnya wajah. Sehingga keluar mani itu bukan karena ihtilam, mimpi basah. Karena itu masuk permainan syaitan. Wa mal a'radu lati fiha naqsun. Lan anapun utawi a'radu piro-piro a'rad. Adapun beberapa a'rad, beberapa sifat allati fiha naqsun, yang padanya pada allati, yang itu pada allati utawi naqsun ada kekurangan, kal juzami seperti penyakit lepra atau kusta, wal barosi penyakit belang. Yang belang-belang itu penyakit belang. Wasomami penyakit tuli, wal ama penyakit kebutaan, ketulian, somami penyakit tuli atau ketulian, wal ama kebutaan, wal bakami kebisuan, wasyalali dan lumpuh, wal arji dan pincang,
wal awari, dan picek. Buta satu matanya. Ama itu buta dua-duanya ya. Ama itu nggak bisa melihat. Awar itu picek satu matanya. Famustahilatun, maka semua itu mustahil alaihim kepada mereka para nabi. Mustahil kepada atas para nabi. Mustahilatun alaihim, maka semua itu mustahil atas mereka. Semua itu mustahil atas para nabi. Penyakit-penyakit atau sifat-sifat yang menunjukkan kekurangan itu mustahil bagi para nabi. Seperti belang, kusta atau lepra, ya. Tuli, buta, bisu, ya. Salah lumpuh, tarot, pincang, awar, picek, itu mustahil. Wa makilah, dan adapun apa-apa yang dikatakan apa mah, inna Syuaiban, sesungguhnya adapun Nabi Syuaib alaihissalam, semoga tetap itu atas beliau, atas Nabi Syuaib utawi salam, kana dhariron, iku kana iku ono opona sopo Nabi Syuaib iku dharir buta, la aslalahu, iku tidak ada asalnya. La aslalahu itu khobarnya ma ya. La aslalahu khobarnya makilah. Tidak ada asal, tidak ada asalnya. Jadi ada riwayat mengatakan Nabi Syuaib itu buta. Itu riwayat yang tidak ada dasarnya. Yang betul di Quran itu tidak, Allah tidak menyebut Nabi Syuaib buta. Wa biyaddat ainahu minal husni fahuwa kazim. Yang disebut di surat Yusuf itu wa biyaddat ainahu minal husni fahuwa kazim. Menjadi agak putih matanya karena banyaknya menangis, minal husni, karena memendam kesedihan atas Yusuf alaihissalam, wa kazim, dan dia dalam keadaan memendam rasa sedihnya tadi. Jadi nggak ada di situ di ayat Quran yang mengatakan bahwa Nabi Syuaib itu buta. Ada di riwayat, tapi sudah dijelaskan itu riwayat itu tidak ada asalnya, dan itu sumbernya Israiliyat bahwa Nabi Syuaib itu buta. Oh enggak, Nabi Syuaib itu bukan itu Yakub ya, maaf, Yakub. Nabi Syuaib itu ada masa Nabi Syuaib itu buta. Ya. Nabi Yakub itu yang disebut di ayat ayat biasa dan husni di surah Yusuf. Nabi Yakub cuma disebut bahwa matanya itu menjadi putih karena banyak yang menangis yang bukan buta. Wa Yakub alaihissalam, dan adapun Yakub alaihissalam inama hasolat, itu hanya saja hasolat terjadi lalu bagi Yakub apa risyawatun, apa penutup di matanya, wazalat, dan hilang apa risyawah penutup tadi. Adapun Nabi Yusuf itu tertutup rabun matanya. Nabi Yakub bukan buta. Karena kebutaan, ketulian, kebisuan itu menunjukkan kekurangan. Dan nggak mungkin itu bagi para nabi karena mengurangi derajat mereka. Paham ya? Wa kadzalika makilah, dan begitu pula demikian pula makilah. Apa-apa yang dikatakan iku koyo mengkono utawi makilah, apa yang dikatakan ina duda, bahwa sesungguhnya dud ulat itu yang rujuk keluar, apa dud ulat min jasadi Ayyuba, dari jasadnya Nabi Ayyub alaihissalam, inda marodihi, ketika sakitnya Ayyub, ukzubatun, iku ukzubatun itu khobarnya makilah. Lama harata, ukzubatun itu kedustaan, lama harata pasti. Paham ya? Jadi mengatakan ada yang Nabi Ayub itu memang sakit alaihissalam, tapi sakitnya itu nggak separah itu yang digambarkan, maksudnya nggak semenjijikan yang digambarkan dalam riwayat. Kalau ada ulat macam-macam terus. Cuma menjauhnya orang itu karena dulu Nabi Ayub kaya, karena Nabi Ayub bangkrut, orang yang tadi dekat sama Nabi Ayub menjauh. Karena Nabi Ayub dihabiskan hartanya, diuji dari hartanya sampai pada tubuhnya penyakit, tetap sabar beribadah pada Allah. Waalaikumsalam. Paham ya? Sebab ini penting. Sifat jais bagi para pemahaman terhadap sifat jais bagi para nabi ini penting. Ada yang nggak paham, ada yang belum paham. Sifat jais bagi para nabi, hingga berani mengatakan Rasulullah itu kecilnya dia rembes matanya.
mensifati Rasulullah dengan sesuatu yang tidak layak. Itu kan berarti nggak paham sifat jais bagi Rasul. Maka maulid Nabi itu perlu dijelaskan. Saya maulid Nabi sebagian saya jelaskan sifat jais bagi Rasul. Negara pun jelaskan sing muluk-muluk. Iki wajib diketahui sifat jais bagi Rasul. Maulid Nabi itu orang awam saja kadang sebagian tidak ngerti sifat jais bagi Rasul. Apa yang jelas itu maulid Nabi yang muluk-muluk. Ini yang dasar ini ada sebagian apa? Sifat jais bagi para Rasul. Padahal wajib ini diketahui. Wamimma yadullu ala hukmil aradil basyariyah. Dan itu termasuk dari apa yang menunjukkan atas jatuhnya atau terjadinya aradil basyariyah, sifat-sifat manusiawi, sifat-sifat kemanusiaan. Fi hakim dalam haknya para nabi dan para rasul. Apa dalilnya? Utawi qauluhu, adapun firman Allah Ta'ala, alaihi maulur sapa Allah Ta'ala, mali hadzal rasuli, mengapakah ini rasul ya'kulu ta'ama, makan. Rasul ini akan makanan. Wa yamshi dan berjalan siapa Rasul ini fil aswaq di pasar-pasar. Ya. Ya. Surat Al-Furqan ayat 7. Ini dikatakan oleh kafir, oleh orang kafir. Muhammad ini katanya Rasul, tapi kok di pasar, jalan di pasar, kok makan? Mereka pikir Rasul juga boleh makan, nggak boleh. Ini dalil bahwa Rasul juga boleh bersifat seperti itu, masuk pasar, makan. Allah Ta'ala, Allah juga berfirman, wa ma arsalna qablaka minal mursalin, dan tidaklah arsalna mengutus siapa kami qablaka sebelum engkau ya Muhammad minal mursalina, dari para utusan, illa innahum, kecuali innahum sesungguhnya mereka itu layak kuluna ta'am, sungguh mereka memakan. Para mursalin dari at-ta'ama ing makanan, memakan akan makanan. Wa yang sudah dan berjalan siapa mereka para mursalin fil aswaq di pasar-pasar. Surat Al-Furqan ayat 20. Allah Ta'ala, juga firman Allah Ta'ala, walaqad arsalna rusulan min qablika, dan sungguh demi Allah, walaqad dan demi Allah, laqad arsalna sungguh telah kami utus, telah mengutus siapa kami, rusulan akan beberapa rasul, min qablika sebelum engkau ya Muhammad, wa ja'alna, dan telah menjadikan siapa kami, lahum bagi mereka para rasul, azwajan, istri-istri, pasangan-pasangan, wa dzurriyyatan dan keturunan. Ini dalil bahwa para rasul boleh menikah dan memiliki keturunan. Surat Ar-Ra'd, surat Ar-Ra'd ayat 38. Allah Ta'ala, dan juga dalilnya adalah firman Allah Ta'ala, wa ayyuba, dan ingatlah uzkur ayyuba. Wa ayyuba tiba-tiba mansub, uzkur ayyuba, ingatlah olehmu akan Ayub. Idznada rabbahu, ketika menyeru siapa Ayub rabbahu akan Tuhannya, anni masaniyat duru. Ya. Anni satu mana ingsun, akan sesungguhnya saya kaulah ya Allah, masaniyat duru, telah menyentuh kepada saya ya Allah apa ad-duru, kemadorotan, penyakit. Wa anta arhamur rahimin, sedangkan engkau ya Allah arhamur rahimin, paling rahimnya, paling sayangnya rahimin di antara para penyayang. Itu doanya Nabi Ayub alaihissalam. Ani masaniyat duru wa anta arhamur rahimin. Fastajabna lahu, maka kami istijabah. Fastajabna, kami jawab, kami ijabah, kami kabulkan. Maka mengabulkan siapa kami lahu kepada maring Ayub. Fakasyafna ma bihi min durrin, maka kami singkap apa perkara-perkara yang ada, yang tetap apa bihi ing Ayub min durrin, berupa penyakit, bayanima wa atainahu alahu, dan kami berikan kepada Ayub alahu akan keluarganya, wa mithlahum ma'ahum, dan seperti mereka keluarganya ma'ahum bersama mereka keluarganya. Kami kembalikan keluarganya dan seperti keluarga itu 2 kali lipat. Allah kasih anaknya 2 kali lipat. Kenapa? Rahmatan min indina, karena kasih sayang dari kami, dari sisi kami, dan karena zikra, supaya menjadi peringatan lil abidin, bagi orang-orang yang ahli ibadah. Ini dalil bahwa boleh Nabi itu sakit, seperti Nabi Ayub yang sakit. Surat Al-Anbiya ayat 83 sampai 84. Allah Ta'ala, dan ada pun firman Allah Ta'ala,
Wa ma Muhammadun illa rasulun, dan tidaklah adapun Muhammad itu kecuali itu seorang rasul, utusan. Qad khalat min qabli rusulu, yang sungguh telah berlalu. Adapun sungguh telah berlalu min qabli, sebelum Muhammad SAW, siapa ar-rusulu, piro-piro rasul. Apa in mata, apakah jika mati Muhammad itu, au kutila, atau terbunuh beliau, in qalabtum, kalian berbalik, berubah, berbalik, ala qabikum, atas tumit kalian, maksudnya murtad. Apakah kalau Muhammad mati dan terbunuh kalian murtad? Wa may yanqalib ala kibai, dan siapa-siapa yang berbalik atas dua tumitnya, dua tungkaknya, ini murtad, fala yadurrallaha syai'ah, maka tidak memberi madarat siapa man ing Allah syai'an, akan sesuatu apapun. Siapa yang murtad maka tidak merugikan Allah sama sekali. Surat Ali Imran ayat 144. Ini dalil bahwa Rasul itu juga bisa mata aukuti, bisa terbunuh, bisa mati. Para Rasul. Nabi Yahya alaihissalam terbunuh, Nabi Zakaria alaihissalam terbunuh. Bisa juga mati, bisa terbunuh. Sifat jais bagi para Rasul. Alaihi salatu wassalam ismatul anbiya, kemaksuman para nabi. Allahu a'lam bishawab. Bismillah. Al-Fatihah.